Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan bisa bertemu dengan Bu Hanim dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini Bu Guru mengucapkan selamat kepada anak-anak yang hari ini sudah hadir, yang sudah bisa mengikuti pembelajaran daring pada pelajaran Akidah Akhlak bab 1, yaitu kalimat thayyibah hauqalah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga kegiatan pada pagi hari ini kita bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan beberapa tujuan dari kita mempelajari kalimat hauqalah pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah kita membaca dan mempelajari, maka kalian akan bisa mengetahui pengertian dan makna dari kalimat hauqalah. Kemudian setelah dengan mengikuti proses diskusi, proses pembelajaran bersama dengan orang tua di rumah, kalian bisa mengetahui, bisa menyebutkan waktu-waktu yang tepat pada saat kita membaca hauqalah. Kapan saja kita bisa membaca kalimat hauqalah. Kemudian yang selanjutnya, setelah mengikuti kegiatan diskusi dan belajar bersama, kalian bisa menyebutkan hikmah-hikmah, ya, hikmah-hikmah ketika kita membaca kalimat hauqalah. Dan yang terakhir, setelah kalian mempelajarinya, melalui pembelajaran kali ini, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita memasuki pelajaran baru hari ini, yaitu kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah adalah salah satu kalimat thayyibah. Dari kelas 1 sampai kelas 5 kalian sudah seringkali ya bab-bab yang membahas tentang kalimat thayyibah. Ayo, siapa yang tahu dari kalian apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah? Ya? Baik. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah kalimat thayyibah ya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan satu kalimat thayyibah, yaitu kalimat thayyibah hauqalah. Kira-kira coba buku yang kalian sudah pegang di depan kalian, silakan dibuka halaman 5. Di situ ada gambar, ada satu gambar, ada anak yang berpamitan dengan orang tua. Nah, berpamitan dengan orang tua ketika akan berangkat ke sekolah. Ketika akan berangkat sekolah, mungkin kalian dulu waktu di TK sudah pernah mendengar, sudah pernah diajarin sama Bu Guru bagaimana doa keluar rumah, doa ketika kita bepergian, yaitu coba apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di situ kita bisa melihat ada kalimat hauqalahnya, yaitu la haula wala quwwata
illa billahil aliyil alim. Lalu apa ya Ustazah? Apa ya Bu Guru arti dari kalimat thayyibah? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu dari kalimat thayyibah tersebut? Ayo, tiada daya dan upaya. Coba, apa? Tiada daya dan upaya. Ayo, tiada daya dan upaya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita dihadapkan dengan ujian-ujian, misalnya kalian mau mengerjakan ujian misalnya, kalian pasti mengetahui, kalian pasti merasakan ketidakmampuan, kelemahan. Nah, di situ kalian bisa menerapkannya, yaitu dengan membaca Hauqalah. Nah, selanjutnya Bu Guru akan menyampaikan ada sebuah gambar di baliknya lagi, yaitu halaman 6. Di situ ada gambarnya orang yang terkena banjir. Kira-kira orang yang terkena banjir itu suatu musibah atau suatu anugerah? Ayo, pasti itu suatu musibah. Nah, ketika kita mendapatkan musibah, misalnya, contohnya, ayo, mungkin kalian bisa menyebutkan selain banjir, yaitu ada kebakaran, ada kecelakaan, ada apa lagi anak-anak? Gempa bumi. Nah, di situ kita memohon kepada Allah untuk selalu memohon perlindungan, karena kita dalam kondisi lemah, kita dalam kondisi tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Nah, di situ kita dianjurkan, yaitu kita dianjurkan untuk membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi yang pertama tadi apa? 1, ketika mendapatkan musibah. Nah, ketika mendapatkan musibah. Nah, kemudian gambar yang kedua, di situ ada anak laki-laki. Nah, di kelas ini coba saya contohkan. Coba sebutkan kalimat adzan kepada Ikhwan. Coba Ikhwan disebutkan. Ayo, dikumandangkan adzannya. Coba Ibu Guru dengarkan. Baik, suaranya sangat bagus sekali ya anak-anak. Coba, siapa yang di rumah teman-temannya suka mempunyai suara yang bagus ketika adzan? Ayo. Oh ya, bagus. Ikhwan, siapa lagi? Oh, Ahmad, bagus. Ketika kita mengucapkan adzan, tentunya kita dianjurkan atau disunahkan untuk menjawab kalimat adzan tersebut, mulai dari Allahu Akbar sampai terakhir itu kalimatnya sama, kecuali 2 kalimat, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah artinya apa? Marilah kita sholat. Marilah kita sholat. Nah, di situ ketika muadzin atau orang yang mengumandangkan adzan mengucapkan hayya 'alas shalah, kita menjawab dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah paham ya anak-anak? Yang pertama tadi apa? Ketika mendapatkan
musibah. Nah, di situ banyak sekali musibah yang sekarang ini terjadi. Nah, kita melatih diri untuk selalu membaca kalimat hauqalah. Yang kedua tadi apa, Nana? Ketika mendengar suara adzan. Baik. Kemudian yang terakhir, kita sebenarnya banyak ya ketika kita mengucapkan hauqalah itu kapan saja, tapi Ibu Guru akan mengambil 3 saja. Yang terakhir yaitu di situ ada gambarnya anak kecil yang duduk sambil berdoa. Nah, ketika kita berdoa tentunya kita dalam kondisi meminta pertolongan. Mengapa kita minta pertolongan? Karena kita tidak mampu, kita lemah. Hanya Allah yang maha kuat. Ketika kita berdoa, tentunya kita sisipkan kalimat hauqalah agar doa-doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ayo, tadi saya menyebutkan yang pertama mendapatkan musibah, yang kedua suara adzan ketika mendengarkan adzan, yang ketiga yaitu apa tadi? Ketika berdoa. Nah, ketiga waktu ini kita sebaiknya membaca hauqalah. Kemudian anak-anak, poin yang ketiga yaitu hikmah membaca kalimat thayyibah. Ayo, hikmahnya banyak sekali. Tentunya ini sangat memberikan keuntungan kepada kita. Ayo, kira-kira ada yang tahu tidak mengapa kita harus membaca kalimat hauqalah? Ayo, ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah tentunya akan mendapat balasan dari Allah. Salah satunya nanti dosa-dosa kita akan terhapus. Ya, dosa-dosa kita akan terhapus. Nah, mengapa dosa-dosa kita akan terhapus? Tentunya kalimat thayyibah yang kita ucapkan berkali-kali tentunya akan menjadi doa dzikir. Di situ maka dosa-dosa kita akan terhapus. Kemudian kalimat thayyibah hauqalah, ketika kita sudah membiasakan diri membaca kalimat thayyibah, maka itu merupakan suatu amal soleh. Salah satu kita sudah mengamalkan amal yang baik atau amal yang soleh. Nah, kemudian amal yang soleh, ketika kita mengerjakan amal soleh, tentunya itu menjadi simpanan. Maksudnya simpanan kita, simpanan amal baik kita nanti di surga. Aduh, kalian pasti senang kan punya simpanan? Simpanan itu apa? Kalau misalnya, kalau bahasa sederhananya itu celengan ya anak-anak. Kalau kita punya celengan yang besar, celengannya penuh, pasti akan senang, bahagia. Nah, baca kalimat thayyibah hauqalah itu menjadi celengan amal baik bagi kita. Terus kemudian menghilangkan kesusahan. Menghilangkan kesusahan ini tentunya ada kaitannya dengan musibah tadi. Musibah tadi kita pastinya akan susah. Nah, dengan membaca kalimat thayyibah, maka kesusahan akan hilang. Nah, terus kemudian ada lagi hikmahnya, yaitu membuka rezeki. Mendapatkan rezeki dengan cepat. Ya, mempercepat datangnya rezeki. Tidak hanya rezeki berupa uang, anak-anak ya.
berupa kesehatan, berupa lingkungan yang baik, teman-teman kita baik, itu juga merupakan rezeki. Kemudian ketika kita memperbanyak membaca kalimat hauqalah, itu juga merupakan tanaman di surga. Nanti kalau kita sudah terbiasa, kita akan masuk surga. Nah, di situ akan menjadi balasan yang baik ketika kita di surga. Kemudian termasuk salah satu pintu surga. Nah, banyak sekali anak-anak ya. Banyak sekali hikmah-hikmah yang ada di buku yang sudah kalian pelajari. Di situ kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa nanti kalau kalian, misalnya kalau kalian mau mengerjakan ujian, misalnya mau mengerjakan mengerjakan ujian PAT, di situ kita harus berusaha sambil meminta pertolongan kepada Allah, yaitu dengan kalimat thayyibah hauqalah. Sudah bisa dipahami anak-anak ya? Tadi yang pertama kita sudah mempelajari pengertiannya. Kalimat thayyibah hauqalah itu apa? Yang kedua, apa tadi? Waktu-waktu ketika kita mengucapkan kalimat hauqalah. Yang ketiga, kita mempelajari hikmah-hikmah apa? Membaca kalimat thayyibah hauqalah. Dan yang terakhir, coba kemarin Bu Guru sudah mengirimkan lembar kerja sebagai persiapan untuk belajar kalian di rumah. Di situ ada banyak, ada rangkuman-rangkuman materi yang sudah Ibu berikan lewat WA kemarin. Kemudian lembar kerja, di situ ada banyak lembar kerja ya. Yang pertama tadi ada soal-soal tentang pengetahuan. Di situ ada lembar soal-soal yang harus dijawab oleh kalian. Di situ ada halaman 12 dan 13 di buku kalian. Nah, dikerjakan di rumah, berdiskusi dengan orang tua boleh, tapi tidak boleh dikerjakan sepenuhnya oleh ayah atau ibu di rumah. Mengerjakan sendiri, mandiri, jujur ya. Baik, kalian anak-anak yang hebat, tentunya kalian akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Setelah ini kita harus membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah ketika di waktu-waktu kita susah, di waktu-waktu kita mendapatkan tantangan, di waktu kita setelah sholat misalnya ya. Baik, kemudian sampai di sini Bu Guru menyampaikan pelajaran kali ini. Kalau ada yang belum paham, silahkan menghubungi Bu Guru lewat WA, Wapri ya. Bu, saya belum paham soal-soal yang ini, saya belum bisa. Langsung lewat WA, lewat Bu Guru. Nanti setelah selesai mengerjakan, hasilnya silahkan dikirim ke Bu Guru ya. Saya tunggu sampai besok. Dikerjakan di buku sesuai perintah yang ada di LKPD yang sudah Ibu berikan. Kemudian setelah itu kalian bisa mempelajari atau membuka-buka bab yang selanjutnya, yaitu bab Al-Qawi ya, bab Asmaul Husna Al-Qawi. Terima kasih. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Apabila nanti apabila perkataan Bu Guru tidak ada kesalahan atau kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Grogi. Ya, relax aja, santai saja. Iya. Kesempatan untuk apa ini praktek mengajar dan tentunya tadi sudah disampaikan dari Iya. proses pembelajaran mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai pada kegiatan penutup. Iya. Nah, sebelum Ustaz saya akan bertanya, saya juga akan menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan bagaimana Iya, Bapak. untuk sebagai seorang pendidik ya, bagaimana cara menguatkan apa ini model atau variasi yang sekiranya itu bisa membuat siswa itu bisa bisa masuk kepada materi yang diajarkan oleh Ustaz. Nah, tadi saya mendengar bahwa ada kalimat-kalimat yang harus dilatih oleh anak-anak, kalimat bergibah dan kalimat bergibah itu sendiri. Nah, kira-kira untuk memberikan contoh itu selain dengan menggunakan selain menggunakan verbal atau secara lisan, ada enggak keterampilan lainnya yang itu ditampilkan, didemonstrasikan kepada siswa selain dengan menggunakan keterampilan verbal yang sudah Ustazah sampaikan tadi melalui beberapa contoh. Kira-kira apa itu Ustazah? Terima Selain kasih. keterampilan verbal ya, selain keterampilan verbal, itu kira-kira ada enggak keterampilan lain yang perlu didemonstrasikan untuk menguatkan pemahaman siswa itu? Terima kasih Bapak. Keterampilan selain verbal di sini kemarin sebetulnya saya mau menugaskan anak itu untuk menulis, untuk membuat semacam kaligrafi, tapi karena waktu mepet jadi belum saya tampilkan. Nah, saya menekankan pada diskusi orang tua yang di situ sudah ditampilkan kepada diskusi tentang ini kalimat thayyibah dengan orang tua gitu. Hasil dari diskusi itu. Ya, baik. Jadi maksud saya itu bagaimana keterampilan memberi penguatan gitu ya. Keterampilan memberi penguatan kepada peserta didik sehingga penguatan itu bisa dipahami oleh siswa atau peserta didik selain dengan menggunakan keterampilan verbal ya kan. Ini tadi sudah diberikan contoh, sudah dilakukan. Nah, pertanyaan saya sebagai seorang guru, selain keterampilan verbal yang dicontohkan dalam penguatan pemberian contoh tadi, kira-kira keterampilan apa lagi yang harus ditunjukkan, harus didemonstrasikan untuk menguatkan pemahaman peserta didik itu? Coba. Kan tidak hanya lesan saja ya Ustaz. Iya. Ada keterampilan lainnya yang perlu dikuatkan sehingga apa yang ditampilkan itu bisa dipahami, apa yang dijelaskan itu bisa dipahami, apa yang didemonstrasikan itu bisa dipahami oleh peserta didik. Apa yang sekiranya biasanya harus ada lakukan dalam gitu. penguatan Iya. untuk memberi pemahaman siswa itu? Mungkin lebih ditekankan kepada emosinya ya Pak ya. Emosi anak ini di push gitu. Maksudnya kita mengambil perasaan anak gitu loh. Kita menyisipkan dari segi rasa itu loh. Rasa empati, rasa lebih sensitif dengan kejadian-kejadian di lingkungan gitu Pak. Iya. Jadi artinya bahwa keterampilan yang harus didemonstrasikan sebagai seorang guru atau tidak ada keterampilan verbal saja, lesan saja. Untuk menjelaskan, menguatkan itu perlu ada demonstrasi, perlu ada variasi yang lain. Misalkan apa? Dengan menggunakan bahasa tubuh, kan gitu kan? Iya Pak. Dengan menggunakan apa ini? Nah, itu yang saya maksudkan. Iya. Jadi tidak hanya dilakukan secara verbal saja mendemonstrasikan itu, tetapi juga dengan menggunakan bahasa gerakan
tubuh, Iya, ya kan? Atau iya. dengan menggunakan apa ini, apa itu? Dengan menggunakan apa ini, apa yang lainnya yang sekiranya bisa dikuatkan, benda, ya kan? Oh Benda gitu, bacaan iya, iya. kita, atau dengan menggunakan simbol, atau itu saya kira hal lain yang perlu diperhatikan di dalam memberikan penguatan pemahaman kepada siswa. Iya, iya, Secara Pak. verbal, iya, itu Iya. maksud Iya, iya, saya. Bapak. Nah, sebelum nanti ke Ustaz Saifullah, saya bertanya lagi, bagaimana cara memberikan keterampilan bertanya ya? Ini secara pedagogi gitu. harus diperhatikan sebagai pertanyaan yang harus dikembangkan kepada anak itu apa? Untuk memiliki level tingkatan dari mulai tingkat pertanyaan yang paling sederhana, paling kecil, paling rendah, kemudian pertanyaannya dikembangkan dengan menggunakan pertanyaan atau pertanyaan keterampilan bertanya kepada anak. Misalkan dalam bertanya itu keterampilan yang low level thinking itu dengan cara bagaimana? Kemudian bertanya dengan menggunakan middle level thinking itu bagaimana? Sampai dengan pertanyaan yang high order atau high level thinking itu bagaimana? Untuk menciptakan keterampilan bertanya dan anak-anak itu merespon dan menjawabnya itu sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan tadi itu. Nah, ini keterampilan bertanya. Coba kira-kira bagaimana? Yang bisa diberikan contoh enggak? Yang low level thinking itu seperti apa pertanyaan? Low level thinking, misalnya Pak ya, anak-anak kan sudah membaca ya, sudah membaca dari rumah, atau kita memberi stimulus yang pertanyaannya itu textbook gitu Pak, misalnya sudah ada di buku gitu, jadi kan mudah. Ya, coba gimana? Coba didemonstrasikan. Maksud kami coba didemonstrasikan ya. Bagaimana memberikan pertanyaan yang sifatnya low level thinking atau Low level thinking. low ya. Misalnya low order thinkingnya itu gimana? Misalnya gini, bagaimana bunyi kalimat hauqalah gitu, kan sudah jelas ada di buku Pak. Bagus. Ya. Ya, oke. Setelah itu lanjutkan pertanyaannya yang bagaimana mengembangkan pertanyaan menjadi pertanyaan yang middle level thinking. Middle level thinking. Nah, ini lebih di atasnya. Misalnya Ya, betul. hauqalah ya. Misalnya begini. Mengapa kita harus membaca kalimat hauqalah? Mengapa kita harus membaca kalimat hauqalah? Oke. Nah, sekarang yang coba didemonstrasikan pertanyaan yang agak tinggi lagi, memancing pertanyaan yang bersifat nalar siswa, kreativitas berpikir siswa. Oh, begitu. Gimana? Yang Pak. Oke. Ketika begini, ketika si Ikhwan ketika si Ikhwan menonton televisi, di situ ada berita tentang kebanjiran di tempat X gitu. Kira-kira apa yang harus Ikhwan, yang dianjurkan Ikhwan untuk dibaca gitu? Gimana? Jadi menyebutkan memaparkan kejadiannya gitu. Ya, baik. Nah, itu yang harus dipertajam. Artinya harus sebagai seorang pendidik harus tahu bagaimana menciptakan keterampilan bertanya kepada peserta didik. Dari keterampilan bertanya mulai level yang paling rendah, menengah, sampai tinggi, itu harus diceritakan oleh seorang pendidik. Nah, itu harus dipahami. Iya, karena pertanyaan itu ada sequence-nya, ada urutannya yang memancing anak bisa berpikir kreatif itu, berpikir sampai kepada nalar tinggi itu harus ada tahapannya. Maka harus distimulasi dengan pertanyaan yang rendah dulu, gitu. Memancingnya dengan yang rendah dulu. Contohnya apa? Ya harus menggunakan kata kerja operasional dari taksonomi Bloom. Pernah dengar, pernah membaca ya taksonomi Bloom pada kompetensi yang ditunjukkan di dalam menyebutkan keterampilannya itu.
pernah ya Ustaz ya? Iya, iya. Nah, itu harus dipahami gitu Iya, ya. iya, iya. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya persilakan Ustaz Saifullah. Monggo Ustaz. Oke. Ustaz Saifullah. Ustaz Saifullah. Monggo Ustaz. Ustaz Saifullah. Berarti enggak pernah. Berarti Ustaz Saifullah. Oke, Ustaz. Monggo barangkali ada pertanyaan. Coba disapa Ustaz Farida. Ustaz? Farida. Iya. Assalamualaikum Ustaz Saifullah. Assalamualaikum Ustaz Saifullah. Barangkali masih di unmute ya itu. Iya. Coba di mute Ustaz. Di unmute. Di unmute Ustaz. Di mute Ustaz. Sebentar. Nyun sama. Heeh. Enggak bisa. Nanti jam 2. Masih kan. Ustaz. Mbak Dika. Ya, kelihatannya masih ada kendala dari Ustaz Saifullah. Nah, ada satu hal lagi yang perlu dipahami di dalam apa ini melakukan praktek pembelajaran ya tadi itu bagaimana kesesuaian antara RPP yang sudah saya baca tadi itu dengan pengembangan strategi atau skenario studenya. Tadi saya menggunakan apa itu lebih kepada bagaimana menciptakan suasana lebih kolaboratif. Itu kira gimana untuk melibatkan siswa lebih aktif gitu Ustaz ya. Di sini dalam proses pembelajaran ya. Karena keterbatasan ini ya daring ya Ustadz, kan metode problem based learning ini kan ditekankan pada guru nanti menyampaikan masalah, memaparkan masalah, kemudian didiskusikan kepada anak. Nah, pada waktu diskusi itu mungkin anak bisa lebih aktif untuk ikut belajar dalam proses pembelajaran nanti, ikut mempelajari gitu. Karena ini daring, jadi saya bingung juga apa diskusi dengan orang tua bisa ya Ustadz ya? Ya baik, artinya itu menciptakan inovasi pembelajaran itu yang lebih mengarah kepada kolaborasi belajar antara teman-teman, itu harus diciptakan dengan pembelajaran yang berbasis kolaborasi. Tidak menuntun pada guru, tidak menuntun kepada individu siswa, tetapi bagaimana pengajaran melalui kolaborasi, kaidah maupun kalimat thayyibah itu bisa dilakukan bersama-sama, kolaborasi. Nah itu kira-kira kalau dalam pemberian contohnya seperti apa Ustaz? Dalam contohnya di situ saya memberikan tugas tentang ini. Di dalam LKPD itu ada diskusi itu Ustaz, apa keuntungan mengucapkan kalimat thayyibah di situ. Di situ. Dan maaf masih ada lagi. Maaf kurang. Melibatkan peran aktifnya siswa bagaimana? Siswa melihat di situ sebenarnya kurang Ustaz, maaf.
Nah, dalam pikiran saya itu, saya menampilkan gambar-gambar. Gambar-gambar ini merupakan contoh dari kapan di sini kan keuntungan ya Ustadz. Terus ada satu lagi, ada gambar-gambar yang menunjukkan waktu-waktu selain yang tercantum dalam buku yang sudah disampaikan tadi. Kemudian siswa menyebutkan lain gitu. Kira-kira apa kejadian apa lagi selain yang ada di situ gitu. Oke, baik. Jadi pengembangan apa itu aktivitas belajar ya untuk mengembangkan aktivitas belajar siswa itu keterlibatan siswa itu bisa dilakukan dengan beberapa strategi, beberapa teknik dan cara yang tidak hanya dengan menggunakan student center ya, bagaimana siswa itu aktif sendiri, tetapi harus juga dengan menggunakan teacher center. Teacher center itu harus apa ya? Paling kita harus diaplikasikan dulu ya, bagaimana menciptakan dinamika yang lebih kepada pengembangan nalarnya siswa atau bagaimana memfasilitasi siswa itu lebih dominan gitu ya ke student centernya itu. Ya, dari saya rasa itu ya, mungkin kita sambung lagi kepada Ustaz Saiful, barangkali sudah masuk. Ustaz Saiful? Iya. Apa? Sanggup sih. Duit ibu neng. Ustaz Saiful. Lemari nak. Nyuna bahti. Oke. Nyuna bahti sih. Baik Ustazah, saya kira itu ya untuk maaf Ustaz. Terima kasih masukannya. Sudah mendemonstrasikan praktek Alhamdulillah pembelajaran secara live ya. Jangan lupa tadi sudah disyuting ya, sudah direkam ya. Iya Ustaz. Nanti direkam kemudian dimasukkan di upload ya. Iya Ustaz. Oke. Baik, terima kasih saya itu karena ini barangkali dari Ustaz Saifullah belum ada pertanyaan. Ada. Terima kasih. Iya. Terima kasih Ustaz. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.